sangat menunggu. Banyak sekali yang sebenarnya kami di sini itu masih butuh bimbingan dari bapak-bapak aja, terutama yang tadi yang terakhir itu yang sendirian. Saya butuh bimbingan ya. Jadi kami mohon untuk Bapak Fauzan terlebih dahulu ya. Bapak Fauzan bisa Bapak memberikan sedikit wejangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Purworejo, yang kami hormati Bapak, Ibu guru dan karyawan serta anak-anakku yang ada di rumah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru ini dalam rangka pamitan kami bertiga, Pak Joko Subakti SPD MTD, Pak Suripto SPD, dan saya Pak Farjan SPD. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan kesan dan pesan, saya akan sedikit menceritakan sejarah saya pertama kali datang ke SMP Negeri 1 Wanarja. Bapak Ibu yang kami hormati, bulan Desember 1984 kami membawa SK datang ke SMP Cileneng atau yang pada waktu itu masih berupa UGB, unit gedung baru, belum lengkap, masih berupa gunung-gunung di depannya. Dan ternyata di sini sahabat-sahabat saya yang tertinggal masih dua, Pak Joko Supriyanto dan Pak Iwa Sartiwa. Sedangkan yang lain, Bu Sri Ambarwati, Pak Tri Atmono, Pak Nana Suryana, Pak Daryono, Grisnati, itu sekarang sudah pada purna dan ada yang pindah ke Negeri 1. Yang patut saya ungkap di sini, sahabat saya Pak Joko Supriyanto CS. Beliau datang ke sini belum membawa SK, tetapi nota tugas. Kalau yang namanya nota tugas, kerja, tetapi tidak dibayar sepeser pun. Tapi yang patut Bapak Ibu semuanya untuk yang baru-baru teladani bahwa beliau itu berangkat jam 7 tidak sampai jam 2, tapi jam 4 bahkan jam 5, dan yang sering sampai jam 10 malam. Tepuk tangan untuk Pak Joko. Tanpa bayaran lebih dari 1 tahun beliau masih mendapatkan kiriman uang dari orang tua. Kalau Pak Iwa dekat di sini tidak begitu masalah, tapi untuk Pak Joko CS yang terutama dari Wetan itu kerja, time is work, waktu adalah untuk kerja. Dan alhamdulillah yang namanya sekolah kita dari dulu mungkin sampai sekarang, yang namanya pramuka tidak pernah nomor wahid, tidak pernah nomor 1, selalu nomor 1 bahkan kejam sekali. Tepukan nomor 1. Saya kira untuk saya sendiri melihat kinerja Pak Joko dan teman-teman pada waktu luar biasa, tidak bisa mengikuti. Waktu hanya di sekolah. Semoga bisa diteruskan oleh generasi berikutnya. Dan saya datang ke sini dengan sahabat saya, Pak Ripto, hanya selisih 1 minggu. Pak Ripto November, saya Desember awal. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Ripto atas kerjasamanya selama hampir 37 tahun. Alhamdulillah, saya dulu ngajar sejarah dan ekonomi, Pak Ripto geografi. Hasilnya ya mandang lumayan. Pada waktu itu masih Eptanas dari Komda Majenang 25 SMP dari Cimanggu sampai dengan Jaluhur. Kita itu nomor 1 untuk Eptanas hampir 3 tahun. SMP Negeri 1 Majenang itu alhamdulillah pada waktu itu mungkin sangat semangatnya pada waktu itu kita pasti posisinya di atasnya. Dan sampai-sampai bapaknya Bu Leni
dari SMP 2 datang ke pos. Kalau memanggil saya bukan Pak Marjan, tapi Pak Marjan. Iya Pak Marjan, kemudian juga Pak Bambang Suryono dari SMP 3 datang ke kosan juga seperti itu. Serta yang akrab lagi almarhum Pak dari SMP Cimanggu. Jadi alhamdulillah untuk IPS saya kerjasama dengan Pak Rito sampai Olimpiade juga kelihatannya masih punya prestasi lumayan. Bukan saya dengan Pak Rito, tapi anaknya memang anaknya kebetulan seperti itu. Saya ucapkan terima kasih sekali, kebetulan saya dengan Pak Rito sekarang sudah purna. Maka usul saya Pak Kepala Sekolah, usul saya tinggal Bu Alfi ya. Bu Alfi potensinya juga lumayan, kemarin Olimpiade cukup menggembirakan. Maka tolong angkat guru yang baru yang masih energi. Saya dengan Pak Rito itu sudah jompo. Kalau dulu memang energi, tapi kalau sekarang saya kira waktu sudah 60 tahun, maka monggo mencari guru yang baru mengganti kami yang sudah purna. Time is work. Yang dalam ekonomi juga kita kenal, kalau tidak pada ahlinya itu akan mengalami masalah, yaitu the right man on the right feet, the right man on the right job. Alhamdulillah saya di sini sangat senang sekali. Kemudian setelah itu datanglah teman-teman seperti Pak Hartono, Pak Nizar dan sebagainya. Dulu Pak Hartono adalah sahabat baik saya. Beliau patut dicontoh. Dulu penggel yang luar biasa. Dulu. Kebetulan juga Pak Hartono senang masalah Pak. Saya juga senang masalah. Dan setiap dulu Pak Hartono pulang ke Solo, insya Allah saya akan dikasih kabar berupa mimpi dulu. Tapi sekarang kok gelombangnya mungkin sudah berbeda, saya yang berubah atau mungkin Pak Hartono yang berubah. Kok ini kira gelombangnya saya. Nah ini mungkin terlalu introspeksi untuk diri saya juga Pak Hartono. Itu sahabat saya Pak Hartono. Kemudian juga yang lain-lain, kebetulan pada waktu itu saya di sini Pak Muhammad Nur Hadi, kemudian Pak Giono dan sebagainya, orang-orang NU, sehingga saya ketularan dan kebetulan saya di rumah dulu karena bapak dulu saya bangkrut, sehingga saya lari ke rohani dan kebetulan menjadi murid dari Kiai Somalangu, sehingga saya hikmah. Saya mencapai titik puncaknya di sini tahun 1987. Teman dari Pak Rasiman yang namanya Purwanto pada waktu itu sekarang nggak punya pandangan seperti itu. Saya melihat secara batinnya itu kok pakai topi jenderal. Saya panggil, Pur, masuk ruang DP. Ada apa? Insya Allah kamu jenderal. Karena pandangan saya pada waktu itu terlihat jelas bahwa dia itu akan jadi jenderal. Oh benar Pak, benar, coba saja. Alhamdulillah sekarang kelihatan saya sudah sampai kombes. Berarti satu tingkatan lagi adalah jenderal. Moga-moga saja nanti kita punya murid seperti itu. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga mencapai titik puncaknya pada waktu itu kami diberi pengetahuan orang lain yang mungkin tidak pernah mendapatkan pengetahuan seperti itu. Saya bisa melihat gambaran orang menurut sifatnya pada waktu itu. Sekarang sudah bisa sama lagi. Sampai-sampai pada istirahat kedua, saya pernah mengulangkan anak kelas 2C. Harusnya belum pulang, dan saya pulangkan. Mengapa jadi seperti itu? Karena batin saya, kalau batin pojok maju, yang depan tersenyum, panik saya. Oh ini tidak wajar. Akhirnya saya pulang, dan saya mau keluar dari guru pada waktu itu. Alhamdulillah sudah terlewati. Tiga teman saya yang pernah menuntut itu seperti itu, satu tidak tertolong, yang dua alhamdulillah tertolong. Itu pengalaman pribadi di sekolah ini. Kemudian kepada sahabat-sahabat saya, ada Pak Mudiono, Pak Arsito, Pak Wino, kemudian teman-teman yang tidak saya sebutkan satu persatu, kompak-kompak lah. Dan pesan saya, jangan
meniru apa yang kami lakukan dan tidak baik. Seperti kalau di sekolah ini itu terkenal dengan gudangnya kepala sekolah dan pengawas. Ada 9 orang kepala sekolah dan pengawas. Yang 3 masuk itu saya dengan Pak Nur. Memang belum pernah tes sama sekali, 1 kali pun belum pernah. Bu rasanya yang apa tes kepala sekolah. Itu tolong kepada rekan-rekan guru atau teman-teman yang baru, tolong itu jangan ditiru. Monggo silakan Anda berkarir setinggi-tingginya. Yang penting jangan lupa yang namanya amanat. Dan tadi disampaikan memang saya orangnya serius. Dan Pak Rito juga seperti itu, serius. Tapi insya Allah secara batinnya kami juga sebenarnya tidak begitu serius sekali. Saya juga kadang-kadang kemudian dan sebagainya. Alhamdulillah sahabat-sahabat saya di sini sangat kompak sekali, mendukung sekali, dan saya minta dengan sangat dan dengan hormat tidak ada kotakan-kotakan, tidak ada kelompok-kelompok ini yang pro ini yang pro ini dan sebagainya. Kita semua sama kerja untuk anak dan tolong sekali lagi ciptakan egaliter. Pak Kepala Sekolah yang kami hormati, sebenarnya teman-teman kita, teman-teman saya itu sangat potensial dan jangan dikira, tapi dirangkul. Insya Allah punya potensi yang luar biasa dan semoga sekolah kita tetap jaya, tetap unggul dan guru-guru selamat dunia maupun akhirat. Amin. Kemudian yang terakhir, apabila ada kalimat saya atau tingkah laku saya selama bergaul dengan saya hampir 36 tahun, 37 tahun, atau teman kita yang 10 tahun atau 20 tahun itu bergaul, saya mungkin melukai hatinya atau tidak sengaja melukai dan sebagainya, sekali lagi saya mohon maaf setulus-tulusnya dari dalam hati saya. Dan apabila ada di antara teman-teman nanti punya hajat atau apa, tolong saya kabari. Walaupun sementara ini saya menghindari kerumunan karena sudah umur 60 tahun. Kebetulan sahabat saya ada yang terpanggil pada waktu itu sehingga saya agak hati-hati sedikit. Maka kalau ada pertemuan saya menghindar sengaja, tapi saya tidak, insya Allah. Maka tolong kami beritahu. Saya kira itu saja kesan-kesan dan pesan saya. Semoga tambah maju dan maju. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.